Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ibu-ibu udah ramah? Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu-ibu di pengajian ini menandakan bahwa ibu dalam keadaan sehat, ya. Fisiknya, sehat kan ibu ya? Pesaknya sehat. Pesaknya kumaha? Alhamdulillah. Anu pesakna sehat wayah kieu berarti masih kena makmur hirupna. Alhamdulillah dina sonten ieu di sore hari ini kita bisa bertemu kembali bersilaturahim setelah sekian lama ya. Aya sebulan Bu. Ya, sebulan kita tidak bertemu di masjid ya Bu nya. Di jalan Maduka. Kita kunaon ngahiungnya. Arurung gitu. Mikna. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar, ya. Menggali ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan kehidupan kita di dunia dan juga insya Allah ada kaitannya dengan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah ya, dalam kehidupan kita, kemudian bertambah ilmu pengetahuan sekaligus ya, sesuai dengan janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan orang yang beriman dan berilmu ke beberapa derajat, meninggikan. Asatera wasitan buang iungkinya punya penaunnya. Paruman we gitu. Cek. Henteu. Mun aya kana nu ngahiung berarti ieu na kudu diperiksa. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, angger ngahiung. Paruman we gitu. Bulan ya satu pararuguh kieu. Kilobetna meureun Bu dah diletak. Cek. Ya. Kita akan melihat sebuah hadis ya. Masih dari hadis arba'in. Pada sore hari ini kita akan mencoba menggali
satu hadis arba'in, yaitu hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Pada hadis arba'in yang ke-23 ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Malikil Haris Ibnu Asimil Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nuran wassadaqatu burhanun wassabru diya'an wal qur'anu hujjatul laka au 'alaika kullun nasi yagdu fabais nafsahu famu'tikumha au mu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Hadisnya sedikit agak panjang, Bu. Kalau mau ditulis mah rada susah gimana. Ini dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Ash'ari. Sanes Hasim Ash'ari anu kamari di ditu nya. Bu pernah ngadangu nami Hasim Ash'ari. Naon teh Bu anjeunna? KPU ulin KPK. KPU. Ya masanya Hasim tapi Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah itu akan memenuhi mizan apa Bu? Timbangan beras. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi keduanya, akan memenuhi antara langit dan bumi. Lanjut, wassalatu nuron. Salat itu cahaya. Wassadaqatun burhan. Dan sedekah itu bukti, ya, bukti yang nyata. Wassabru diya'an. Dan sabar, kesabaran adalah sinar, diaan. Wal Qur'anu hujjatan laka au 'alaika. Dan Al-Qur'an adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Lanjut, kullun nasi ya'du faba'i nafsahu. Bahwa setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya au mubikuha atau memerdekakan dirinya. Nah, ya hadisnya lumayan panjang. Penjelasan tina hadis ieu nyampunya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita pertama
untuk bersuci. Dengan kalimat pertamanya at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman. Kami diserat ketinggal bu, ketinggal mal. Mari dia ya. At-tahuru satrul iman. Kata bu. Oh kita ketinggal bu lagi. Geser video itu untuk ketinggal. Berari itu. At-tahuru satrul iman. Bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Yang tadi. Nah, hadis arba'in yang ke-23. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu bersuci di sana artinya apa? Maksudnya kemana? Kan bu? Nah, sementara ini pandangan kita bahwa ketika orang mengatakan bersuci itu lebih banyak cenderungnya kepada wudhu, dan itu tidak salah. Orang menerjemahkan atau menafsirkan bersuci itu adalah berwudhu, itu nggak salah, betul. Hanya dalam hal ini hadis ini menjelaskan bahwa bersuci di sana bukan hanya berarti berwudu, ya. Bersuci di sana diartikan juga meninggalkan kesyirikan, ya. Meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat. Nah itu juga bersuci. Jadi bukan hanya wudhu bersuci itu. Boleh jadi wudhu itu hanya ritual untuk membersihkan secara fisik kita, ya, pekerjaan untuk membersihkan fisik kita dari hadas kecil. Karena untuk hadas besar mah harus mandi, kan gitu. Itu kan hanya sekedar untuk membersihkan secara fisik. Tetapi at-tahuru di sana, at-tuhuru ya. Di sana diartikan juga kita mencoba untuk membersihkan diri kita dari perbuatan syirik, dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Jadi komplit sebenarnya dengan bersuci itu, ya. Lantas sebenarnya untuk apa kita berwudu? Untuk apa kita bersuci? Kenapa bersuci itu dikatakan sebagian dari iman? Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Ini seringkali kan para penceramah mengatakan bahwa at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang mah baheula ke SD mengenalnya an-nadzafatu minal iman, kan gitu nyebutnya. Padahal dalam hadisnya at-tuhuru satrul iman. Nah, kenapa
bersuci itu sebagian dari iman. Kita lihat salah satu fungsi dari bersuci, atau bolehlah kita sebutkan berwudu di sana, adalah dalam rangka melaksanakan sholat. Ya, dalam melaksanakan sholat. Dan ketika orang tidak berwudu, maka sholatnya jadi tidak sah. Tidak boleh kita melaksanakan sholat kalau tidak berwudu. Nah, dalam hal ini berwudu di sana menjadi penyempurna dari sholat kita. Karena tersebut, wudu menjadi penyempurna dari sholat kita. Makanya ketika kita berwudu, ya, berarti kita sudah melaksanakan sebagian dari keimanan kita. Kartos tuh, ibu, jadi ngaharulang kia ya. Kartos tuh, kalau tidak belum paham saya ulangi. Jadi begini, bentuk keimanan kita bisa kita wujudkan dalam bentuk sholat, salah satunya. Tetapi syarat supaya kita bisa sholat harus wudu, ya. Artinya wudu juga bagian dari iman, karena sholat adalah bukti bahwa keimanan seseorang. Ya, sholat itu bukti keimanan seseorang dengan melaksanakan sholat. Tetapi catatannya, untuk bisa melaksanakan sholat itu, untuk bisa membuktikan keimanan kita itu, kita harus wudu. Nah, wudu menjadi pelengkap, menjadi penyempurna sholat kita. Tidak berwudu, orang tidak boleh sholat. Tidak sah sholatnya. Anu mawi, wudu atau bersuci itu sebagian dari iman, setengahnya dari iman kita. Dan bersuci itu bukan hanya wudu kan, termasuk mandi. Kalau memang kita sudah junub atau selesai haid atau apa, kan harus mandi, bersuci, kan itu. Nah, oleh karena itu bersuci itu sebagian atau setengahnya dari iman. Tuh penjelasannya begitu, Bu. Nah, kita lanjutkan. Dalam hal ini ada dua kata, Bu, yang hanya dibedakan dengan salah satu sakalnya dari kata yang pertama ini. Ini sebenarnya bukan at-tuhur, tapi at-tuhuru. Pertama, dari kata ini, ya, at-tuhuru yang pakai doma, ya, ini artinya perbuatan bersuci. Jadi perbuatannya, ya, perbuatan bersuci itu istilahnya at-tuhuru pakai doma. Sedangkan yang pakai fathah at-tuhuru itu artinya air yang digunakan untuk bersuci, air bendanya. Sedangkan at-tuhuru itu perbuatannya. Sekarang ibu wudu artinya non, perbuatan apa? Perbuatan bersuci atau perbuatan wudu. Lalu kalau air untuk berwudu, antara ini dengan at-tuhuru.
Nanti penjelasan lebih lengkapnya mungkin dalam pelajaran bahasa Arab tuh termasuk kayaknya kan ayam emang. Kenapa pengawasan itu ayat bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa jadi komplit, paket komplit pengawasan. Jadi Ibu Ui di pengawasan teh paling tor bahasa Arab, paling tor bahasa Inggris. Ya, karena mata kaos teh kudu beri mawa lem karena nempel. Ya biasa lah itu sudah dimaklum lah nyebutnya tong boro dibawa balik atau ilmu mah keluar tina panto masjid oge geus poho. Kan gitunya. Wajar lah. Wajar ya Bu ya. Al-wadu dengan al-wudu itu beda artinya. Kalau al-wudu itu perbuatan bersuci, perbuatan wuduknya. Tahu orang tim meeting ngabersihan dengan ya, mencuci tangan kemudian kumur-kumur dan lain sebagainya sampai nyuci kaki sampai berdoa. Eta perbuatan namanya apa istilahnya yaitu wudu, perbuatan wudu. Tapi kalau al-wadu itu air yang digunakan untuk wudu. At-tuhuru perbuatan bersuci. At-tuhuru air untuk bersuci. Tos. Panjang lebar nangke. Kemudian dari hadis tadi ya, bacaan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan, sedangkan subhanallah alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Atau bisa jadi dengan dua bacaan tersebut bersama-sama atau salah satunya. Mun beres salat orang sok maca eta nyebutnya zikirna subhanallah 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 nepi ka 33 kali atau sasaepna tasbih ya. Nepi ka gagandet tasbih dingnya batas tasbih 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Tapi aya nu dirangkum Bu. Cukup 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan sudah 4 macam zikir kita rangkum. Ya, kita singkat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bisi gitu aya nu beda pendapat atau ada yang mengatakan 33 mah lila teuing sok aya nu kitu. Bayangkan 33 kali 3 sudah 99 ditambah kalimat tahlilnya. Ibu sok sabaraha kali tahlilna? La ilaha illallah sabaraha kali macana? 100. Banyak ulama yang mengajarkan kepada kita maca tahlil Bu sehari semalam itu minimal 165 kali. Jadi sabaraha uihan tasbih? Sabalikan 100 yang punya nepi kana gagangna nih. Tah tuluy ditambah 65 we. Nya punya nya kantun eta we itu mangga. Itu sehari semalam katanya kurang lebih 165 kali membaca tahlil. Kita mah bade dicicil mangga, bade dikredit mangga, bade cash mangga. Terserah itu mah ya. Nah itu ternyata bacaan subhanallah, tasbih dan hamdalah itu akan memenuhi amalan kita antara langit dan bumi. Bayangkan Bu, bayangkan oleh kita langit ka bumi teh sabaraha jarakna, sabaraha jauhna. Kira-kira lamun urang lempang ti bumi nepi ka langit sabaraha poeun?
Teka itu. Nah, dengan membaca alhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah saja itu sudah memenuhi langit dan bumi, antara langit dan bumi. Bayangkan oleh kita, mata rugi lamun urang tara zikir, Bu. Rugi kita kalau dalam ibadah kita, dalam sholat kita tidak pernah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa nyebutnya. Ternyata kalau kita ingin, Bu, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, pahala dari Allah yang sebanyak-banyaknya, tidak sulit, Bu, sebenarnya. Tidak sulit. Hanya kitanya saja kadang-kadang mempersulit diri. Benar tidak? Itu kitanya saja yang selalu mempersulit diri, menganggap obat teuing, capek, slobaahna. Nah itu namanya mempersulit diri. Pantas lamun keridhaan Allah nggak pernah turun kepada kita. Jangan naon geus nyebutkeun capek, loba teuing, ieu, itu. Nah itu udah macan kitu mah Bu, bari masak oge jadi. Sok Bu, bari ngagoreng lauk asin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Bolak-balik lokasi ini baru maca subhanallah. Mun aya nu ngecret minyak, astagfirullah. Pan gitu nya. Bletuk, innalillahi. Tasawios, nu penting mah zikir. Nu ulah soteh nalika kaget kulantaran meletuk tina gorengan nyebut ulah lain, tak eta nu teu kenging. Pan urang mah gegeran gitu nyebutnya. Sok, pernah ibu gitu? Beletuk. Naon nu diucapkeun, Bu? Anjir. Urang mah sok gitu kan. Matak di dieu ceuk Rasulullah lobakeun zikir. Ngan ulah sote zikir teh keur di WC. Tak eta ngungkul teu kenging teh, Bu. Di WC mah teu kenging urang zikir. Tong boro zikir, Bu. Ngemutan we, ngemutan karena babacaan. Teu kenging Bu di WC. Ibu sok ngabayangkeun. Ibu udah Allah mah terang, Bu. Najan dina hate oge. Geus ayeuna mah kieu we, Bu. Geus di WC mah cicing we. Rek lisan rek hatena cicing. Nikmati saja keadaan di WC. Eta we. Ulah hayang babacaan, ulah hayang gegerenengan. Komo nginget-ngingetnya. Eta. Geus ayeuna mah urang mah cari aman saja, Bu ya. Mohon Ibu. Mun erek ngajawab kumaha? Noong heula. Yo asal aduh assalamualaikum ngagorok di WC aduh. Ya Allah. Salat adalah cahaya, yaitu cahaya pada hati dan cahaya pada wajah. Cahaya ini hidayah dan juga akan menjadi cahaya di hari kiamat. Eta salat tuh. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Lain pada orang keur salat terus cararang kabeh. Henteu. Najan orang salat dinu poek oge. Anggar ada pacang gitu nya. Hanya yang menjadi terang dari sholat kita adalah terutama dalam hati kita, Bu. Hati kita akan menjadi terang. Kemudian nanti di akhirat, di hari kiamat, wajah kita akan bercahaya. Orang yang sering sholat, terutama bagi mereka yang sering sholat malam, wajahnya akan berseri-seri, Bu. Ya. Jadi lamun ibu engke pendak sareng wargi atana pita tangga engke di hari kiamat, Bu. Ya.
atau napi antara keluarga orang di hari kiamat di akhirat engke ningali wajahna bercahaya berarti eta ahli sholat. Nah, orang mah hidung mesti dituna poek misalnya gitu ya. Nah itu karena memang sholat itu memberikan cahaya kepada kita. Nah cahaya ini diartikan hidayah. Hidayah tenon. Hidayah itu artinya apa? Petunjuk. Ya. Sholat diartikan juga cahaya di sini dalam arti kata hidayah. Allah akan menurunkan hidayah kepada orang yang sering melaksanakan sholat. Nah, ini kadang-kadang kita sering apa ya, mendapatkan pemahaman hidayah di sana kepada orang yang belum beriman. Ya Bu ya. Pancok aya nunjubakeun kieu. Kalau saya ke sini nggak masuk ya sana ya. Tapi dari cicing mah tengena. Oh iya lupa. Lain ti kamari atuh nyarios. Hilap Bu. Gini. Dibalik. Siap, nuhun. Faktor U. Yang kameranya di dia mau asup di dia mah. Jadi begini. Nabi kemana tadi teh? Pohon itu? Hidayah. Kan seringkali kita mendengar kata hidayah itu bagi mereka yang belum beriman. Ketika orang non Muslim kemudian masuk Islam, itu dikatakan bahwa orang itu mendapat hidayah. Padahal hidayah itu bukan hanya itu. Termasuk kita yang sudah Islam pun perlu hidayah, masih perlu, Bu. Masih perlu kita juga hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Karena yang namanya petunjuk bukan hanya pada saat itu saja berlakunya. Petunjuk saat ini pun ketika kita sudah beragama Islam, sudah sholat, sudah ini, sudah itu, dan lain sebagainya, sampai bisa ibadah haji, cek paribasana, masih perlu yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah. Kenapa kita masih perlu? Ibu, yang namanya kehidupan itu selalu gonta-ganti, selalu berubah. Kamari kitu ayeuna kieu isukan maduka teuing. Kan gitu. Makanya saya sering nanya kepada ibu, kemarin ibu jam segini sedang apa? Mayo ya kieu sare, ibu. Kerpoli. Udah usumna. Kemarin kan sedang apa kita? Hari ini kita lagi ngaji. Besok jam segini kita kemana? Ngapain? Nah, itu kan kehidupan ini selalu berubah-ubah ya Bu ya. Dangger. Pancek Ahmad Albar oge naon Bu? Naon Bu? Dunia ini. Terus ceritanya tah eta apa lah di kana lagu mah ari ngaji mah duka teh. Oh insyaallah nya punya apal 30 hiji juz. 30 juz 30. Juz 30 teh ti eta kasur nepi ka anas sore ini. Guys, teu aneh. Jadi gitu, selalu berubah Bu kehidupan itu. Makanya dengan adanya perubahan-perubahan itu kita masih perlu yang namanya petunjuk dari Allah. Hari ini kita bisa menyelesaikan masalah. Apakah besok kita masih bisa menyelesaikan masalah? Eta.
Ya, yang perlu kita pahami dari kata hidayah. Jadi lain ngan saukur keur jelema anu karek asup Islam mungkul hidayah. Wah, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Kenapa? Masuk Islam. Bagus. Tapi apakah kita sudah dapat hidayah dari Allah? Teta yang harus kita pertanyakan. Ya Bu ya? Harus kita pertanyakan. Jangan-jangan hidayah itu bisa berupa apa Bu? Bisa berupa apa bagi kita? Anu ngajorelat gini. Dina benak kita. Ilham Bu. Pirasat macek orang Jawa. Orang Indonesia pirasat. Dari zaman Nabi mah ke para Nabi naon ngaranna? Wahyu. Wahyu. Para ulama naon namina? Karomah. Kelebihan-kelebihannya. Ya, keur urang mah jalma biasa ilham. Cek dukun manaon? Wangsit. Hayo istilahna. Wangsit. Nah, yang namanya hidayah itu bisa berupa-rupa, macam-macam. Bisa jadi lewat mimpi ibu, hidayah teh. Atau bisa jadi lewat orang lain. Atau bisa jadi dari kejadian alam. Itu hidayah buat kita, petunjuk. Jadi dengan saukur begitu kita, ya Allah turunkanlah hidayahmu, corelat, ujuk-ujuk gitu. Ya, ini yang perlu kita pahami dari kata hidayah. Jadi ternyata hidayah itu milik semua orang, termasuk orang Islam. Dan kita butuhkan hidayah itu Bu, dari Allah. Jadi jangan dianggap sepele, hidayah itu masih kita butuhkan sampai saat ini. Mungkin bahkan nanti sampai hari kiamat kita masih butuh hidayah dari Allah. Ya. Bina doana orang sok minta hidayah ke Allah. Ya Allah turunkanlah hidayahmu kepada kami. Ya maksudnya hidayah dirinya itu petunjuk kehidupan kita. Agar setiap langkah kita, ya, setiap segi-segi kehidupan kita selalu terjaga. Jangan sampai kita menyimpang. Ini sedikit bergeser ya Bu ya. Ibu biasanya lamun rek balanja sok mekal catatan tuh Bu. Ente paingan atau paingan non paingan mawa duit sakitu lobana ge kurang kene. Kenapa? Kira-kira apa penyebabnya? Wah, eta anu teu dibutuhkeun oge sok dibeli. Betul tidak? Tah, ibu ngingki gue kadi ka Borma. Atau ka mall, supermarket. Udah ngaran-ngaran di supermarket mah Bu, sagala aya, sagala jigana lamun dipake ngeunah gitu. Di dahar ngeunah. Pokoknya mah menarik perhatian saja gitu untuk dibeli. Ya wajar kita mah ada selalu kurang ya. Selalu kurang. Kenapa? Karena tidak pernah membawa catatan. Nu teu butuh oge dibeli. Coba kalau ibu sudah bawa catatan, catatan itu adalah petunjuk, hidayah. Lamun mawa catatan mah Bu, paling ibu kan berpegang kepada catatan yang mau dibeli teh apa saja, yang dibutuhkan teh apa saja. Panghandapna teh nomor K150 teh Bu, tah di antara daftar catatan K150 tulis didinya stop ulah meuli nanaon. Aya nu kitu. Taranya yakin teu katulis eta mah. Heupan ibu teh meureun ningali deui.
Uyah, ambil. Nondi, ambil. Begitu nomor 150, tah dina urutan belanja, stop. Eueuh deui duitna. Kurang. Itu peringatan buat kita. Nah, itu teh hidayah, Bu, seperti itu teh. Petunjuk buat kita supaya kita tidak menyimpang jauh. Coba kalau tanpa catatan, tanpa hidayah dari Allah, mau bagaimana manusia? Jika nate, kaditu kadieu we. Ya Bu ya. Mun tadina rek ka masjid, kulantaran aya poli, dah remel tadinya. Karena tidak ada hidayah. Atau nu tadina rek ka mana, nyimpang heula, nyimpang ka ditu, nyimpang ka dieu, belok kanan, belok kiri. Karena tidak ada hidayah. Nah, tidak ada bedanya dengan kita ketika kita membuka Google Map, Bu, osok buka Google Map. Nah, itu kan petunjuk, Bu. Ya. Coba kalau kita tidak punya Google Map, tidak buka Google Map, padahal tujuan nama deket, kan kemana derna? Karena kita tidak tahu. Itu makna dari hidayah. Jadi kita analogikan ke sana, ya. Nah, sekarang bisa kita bayangkan ketika manusia tidak ada hidayah dari Allah. Ya, bagaimana kehidupan manusia saat ini? Makanya hidayah itu masih kita perlukan sampai saat ini. Masih. Udah mau sep-sep hidayah, Bu, selama manusia masih hidup. Hidayah itu akan berhenti ketika manusia mati. Berhenti. Dan hidayah akan turun kepada manusia yang masih hidup. Jangan-jangan, Bu, jangan-jangan kematian seseorang pun itu adalah hidayah, petunjuk buat kita yang masih hidup. Ibu sok ngemotan teu mun aya nu pupus. Naon nu diemotan ku ibu? Ah, sia, boga hutang kene ka urang. Ya tanya aja. Sok diemotan. Itu sebenarnya kematian seseorang itu adalah nasihat, Bu. Nasihat yang sifatnya diam. Tidak bicara. Ya, kematian itu. Itu petunjuk buat kita. Lamun ku orang diteleman, Bu, ditelaah oleh kita ketika ada seseorang yang meninggal. Itu jadi pembelajaran buat kita. Pertama, kenapa orang bisa meninggal? Ya, orang tersebut ya, kenapa bisa meninggal? Kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang meninggal? Catatannya kan itu, Bu. Pembelajaran yang ketiga, apa yang bisa kita dapatkan dari orang yang meninggal? Bagaimana kalau hal itu terjadi pada diri kita? Sudah siapkah kita untuk meninggal? Ibu lah meloba kene hutang, ulah wakah yang mau. Beresan heula hutang. Karena cek Allah kan kayak cek Rasulullah nyebutnya orang yang berhutang itu amalannya itu tergantung, Bu. Orang yang berhutang kemudian meninggal, amalannya tergantung di antara langit dan bumi. Ka Allah teu nepi dihandap oge geus teu geus kaluar. Jadi menggantung. Bagaimana caranya? Lunasi dulu hutangnya. Siapa yang akan melunasi? Ahli warisnya, keluarganya. Nah, itu kudu beresan. Nyebutnya matak ibu lamun boga hutang teh ulah sumput salindung. Islah, ya mau urusan abdi dah hutang mah. Leuheung lamun panjang umur. Keluarga teu apal ibu ngahutang nganjuk kredit. Kaditu kredit ka dieu. Eta selendang ge masih kena sabaraha bulan deui tah. Kerudung. Punten bisa anu kasinggung. Mata kudu bebeja, Bu. Ari ngredit naon we teh kudu bebeja ka keluarga. Ye, mamah teh, ibu teh ya ngredit ieu. Masih sabaraha bulan deui. Ke di mana
mama atau ibu maot pangmayarkeun. Kudu terus serangain gitu mah, Bu. Bayangkan ayeuna lamun ibu tidak pernah bicara kepada keluarga, heug ibu boga hutang, hutang teh 1.000 2.000 perak mah teu jadi masalah. Ieu hutangna miliaran. Lieur keluargana ge atuh hutang miliaran. Heuh da ibu teh ngahutang naon atuh miliaran. Ya Allah. Urang mah ulah dugi ka kitu nya punya. Mau sedikit, mau besar, bicara, ya, sampaikan, supaya nanti ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita, ada yang menghandle, ada yang menangani. Itu maksudnya kadinya, Bu. Nah itu masih sedikit rada menyimpang, ya, termesok. Ya, kita lanjutkan. Manfaat dari hadis tadi, ya Bu ya. Ini yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bersuci. Keutamaan bersuci. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan tahmid, tasbih. Ya. Keutamaan membaca tahmid dan tasbih. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang adanya mizan atau timbangan di hari kiamat. Dan amalan yang akan ditimbang tentunya. Kalau ada timbangan berarti harus ada yang ditimbangnya. Apa yang ditimbangnya? Yaitu amalan manusia. Tapi ibu jangan bertanya seperti apa bentuk timbangan. Nah timbangan dacin, anu manuk pahareup-hareup, atau timbangan anu digital, atau timbangan anu kumaha, wallahu a'lam, ya. Kita tidak tahu. Jadi jangan bertanya tentang seperti apa sih timbangannya. Nah bisa menimbang amal manusia. Nah itu makan udah beda alam, ya. Jadi nggak usah dipertanyakan hal-hal yang semacam itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat, bahwa sholat itu ada cahaya di dunia dan juga cahaya untuk di akhirat. Sholat itu adalah cahaya. Kemudian ini yang belum dijelaskan itu sedekah, Ibu ya. Sedekah. Apa itu sedekah? Nah, sedekah itu bukti benarnya iman seseorang. Karena biasanya jiwa yang bersifat pelit dengan harta. Sifat orang munafik biasanya beramal atas dasar ria. Ia sulit bersedekah karena pelitnya belah. Ah ini. Ketika kita beramal dengan sedekah, Bu, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita bersedekah, mau kecil mau besar, jangan diiringi dengan sifat ria, ingin dilihat oleh orang lain. Punya hayang ditingali, mun geus ditingali hayang dipuji. Wah, hebat si bapak eta. Nyumbang ke masjid tanggung-tanggung sabaraha? 1 miliar. Luar biasa. Duit 1 miliar kira-kira sakumaha, Bu? Pernah nyepeng artos 1 miliar, Bu? Hayang gaduh?
ari geus boga lieur kamanakeun tan samiliar teh. Mendingan urang mah cukup banyak punya. Nya cukup lah urang boga rezeki teh. Nya cukup keur meuli mah, cukup keur meuli mobil, cukup keur meuli cukup. Nya. Nya kehidupan kita kan mendingan seaya-aya gitu nyebutnya. Ya, saayana we lah, saaya-aya. Ulah naon teh istilahna ngarawuk ku siku, sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin kita kerjakan lalu kita ingin. Hese teh Bu untuk mewujudkan itu teh. Tapi orang sok ngabayangkeun Bu. Ibu sok ngabayangkeun hoyong gaduh artos samiliar. Osok nyambari ngabayangkeun mah sah saja Bu, ngabayangkeun. Itu mah hak ibu-ibu untuk membayangkan. Tapi untuk mewujudkannya kan harus ada ikhtiar kan gitu nyebutnya. Yang geus lah eta mah urusan dunia Bu nya. Bisi teu kaudag kurang. Urang mah sederhana we lah. Kadang nyekelan duit 1 juta oge urang mah sok ngaderek-dek pan Bu. Nya pengartos 1 juta. Ngaderek-dek. Nah, Ibu, ketika kita sedekah jangan dibarengi dengan hasrat untuk dipuji orang atau hasrat untuk kelihatan oleh orang lain. Karena itu ria. Sesuatu yang ria itu amalan kita akan mubazir Bu, lebar. Kita udah mengeluarkan segitu gede, tapi pahalanya kita tidak dapat. Kenapa? Karena terhapus oleh ria. Jadi harus kumaha? Ikhlas saja. Ikhlas teh kumaha Bu? Disebut ikhlas naon Bu? Sajuta, guys, tinggalkan. Apa seperti itu ikhlas? Ibu maaf ya, ibu maaf nih. Rada kotor setik. Kalau ibu buang air besar, ikhlas tuh. Ikhlas tuh Bu? Ikhlaskan saja. Nah, seperti itu Bu. Aduh, ayo melebar di picenan. Ayo gitu. Kan tidak pernah ya kita berpikiran ke arah sana. Ketika kita buang air besar, tidak ada dalam pikiran kita merasa sayang gitu. Lebar. Ya sudahlah, biarkan saja. Kamu etanu mun di lembur gitu nya heug di walungan. Sisi walungan. Palit sugan mah ditungturkeun udah lebar. Kan enggak, biarkan saja lah. Nah, ikhlas itu bisa dianalogikan ke sana Bu, seperti itu modelnya. Nah, eta teu sugan masya ulah di dahar aja. Aduh. Ngalaman sih ibu mah gitunya. Nya gitu. Eta mah Bu di lembur anu dina peta oge teu aya. Dina gambar peta. Ya, kalau model-model kita Bu yang sudah tua-tua pasti ngalamin Bu ya. Nah, abdi ge ngalaman kitu teh Bu. Ya ikhlas. Nah, sedekah seperti itu Bu. Ketika kita sedekah ngasih, mengeluarkan sebagian dari harta, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Biarkan saja. Ya. Biarkan. Nah, itu sedekah yang bermakna. Sekecil apapun ketika kita ikhlas, insya Allah yang kecil itulah yang akan menyelamatkan kita Bu. Sedekah itu.
Ibunya ikhlas semua Bu. Ikhlas dengan 1.000 perak. Namun 1 juta mah ibu mikir-mikir mal bisa balik. Mal bisa belanja. Ya itu harusnya begitu. Sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, ibu mah lebih pintar ya untuk mengatur itu. Ibu-ibu lebih pintar daripada saya. Daripada bapak-bapak. Bapak-bapak manyahona kan benang bikin ke ibu. Nah, kan gitu Bu. Menang bikin, jadi nggak pernah nampar. Makanya selama sepanjang hidup saya nggak pernah punya tabungan Bu. Nah, duit nanti ngalir weh. Hah? Ikhlas. Ikhlas Bu. Ayah seketika paksa lah. Dah saya atuh kumaha tuh. Nah jadi ikhlas oge, anggar da urang mah butuhnya punya. Butuh. Akeun wae. Sawios. Itu mah kenyataan hidup dan tidak bisa disumput-sumput Bu. Iya. Dan pasti siapapun akan mengalaminya seperti itu Bu ya. Ya kembali ke laptop. Yang berikutnya yaitu sabar. Sabar itu mencakup 3 hal. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Nah itu. Nah orang yang bisa bersabar menandakan akan kuatnya iman dan pandangannya yang bagus atau bercahaya. Sehingga disebutlah sabar itu ad-dia. Sabar itu cahaya. Sabar dalam ketaatan. Bu, ibu mun baheula gitunya. Kalau dulu Rasulullah ketika bertemu dengan Allah dan mendapat perintah sholat kemudian tidak diingatkan oleh kanjeng Nabi Adam alaihi salam ketika Mi'raj kan bertemu dengan Nabi Adam setelah mendapat perintah sholat pada waktu itu berapa? 50 waktu. Sejarah menyebutkan demikian. Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Begitu turun ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian diceritakanlah apa yang didapatkan oleh Rasulullah kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, kira-kira kamu sanggup enggak? Cek bahasa orang nama gitu. Ya, sanggup enggak kamu? Sanggup. Bagaimana dengan umatmu? Nah, ngahuleng Rasulullah. Cek bahasa orang ayeuna mah, geus balik deui ka Allah. Minta diskon. Ayeuna balik deui ka Allah. Ngadeuheus deui ta Rasulullah. Ya Allah. Kalau engkau ngasih perintah 50 waktu, aku sanggup. Tapi bagaimana dengan umatku ya Allah? Apa mereka sanggup? Nah, jadinya mah Allah memberikan diskon. Tina 50 nepi ka 5 waktu. Jadi sebara diskon Bu? Sebara persen? 45. Hah? 45. Tanya, mangga eta mah eta lah nyarira. Bingung. Nah, jika nih ya, pertanyaannya, seandainya pada saat itu Rasulullah tidak minta diskon kepada Allah, kira-kira ibu sanggup mual? Ibu akan bersabar enggak?
Kan yang dituntut oleh Allah adalah ketaatan kita kepada perintah Allah. Betul tidak? Perintah sholat itu menunjukkan bahwa kita harus taat kepada Allah karena itu perintah Allah. Nah, kira-kira kita mau bersabar nggak dengan ketaatan itu? Jika 50 waktu, jika nanti mau sabarnya. Aduh, aing makarek ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, sedar di adan. Assalamualaikum, assalamualaikum, der di adan. Iraharek sarekna, iraharek daharna, iraharek. Mungkin kita mah begitu, Bu. Untungnya, Bu ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada saat itu Allah hanya menyuruh 5 waktu. Dan itu pun masih perlu kesabaran dari kita yang 5 waktu saja. Kamu itu 50 waktu. Ya. Untuk taat kepada Allah dengan 5 waktu saja kita perlu sabar, Bu. Contoh. Ya. Biasanya di antara adzan dan iqamah itu ada jeda kan, Bu ya. Sok aya sababaraha menit. Kadang mah leuwih ti 10 menit, model sholat subuh. Jeda waktunya lama untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang keberangan. Ya. Mukaberangan. Jadi memberikan waktu bagi mereka supaya bisa ikut berjamaah. Talamun kerjel manutara sabar, Bu. Jeda waktu itu membuat mereka jadi kesal. Aing melihat ting komatna dia masjid eta. Iya, Bu. Itu bikin orang tidak sabar. Tapi karena di sini menuntut ketaatan dari manusia, menuntut ketaatan dari jamaah, wah ya, kudu sabar, tungguan. Itu. Nah, inilah sabar di dalam ketaatan. Terutama ketaatan kita melaksanakan perintah Allah. Itu kesana, Bu, maksudnya. Ya, Bu ya. Yang kedua, sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Oh, Bu. Terkadang mah ya, terkadang gitu, Bu ya. Kita selalu berpikir begini. Urang teh sholat osok, puasa osok, sedekah osok, lalu nanti ngaji osok, tapi kunaon rezekina sok seret. Ari batur, nutara sholat, nutara zakat, nutara sedekah, tapi asa gampang-gampang teuing rezekina. Itu kalau kita tidak sabar, Bu, itu menyebabkan kita jadi kufur. Terutama kufur nikmat. Mata dina salah sawya hadis Nabi nyebatkeun kieu, kadal fakru ayyakunal kufro. Bahwa kefakiran, artinya ketidakpunyaan kita, itu mendekatkan orang kepada kufur. Nah, ini harus hati-hati, Bu. Jadi pada saat ibu tidak punya rezeki, dalam arti kata ibu, misalkan keur teu boga duit, loba bayareun, nyebutnya ek balanja hese da teu aya artos. Tah, disinilah perlunya manusia sabar. Jangan melihat orang lain nutara sholat, nutara iya tapi rezekina naik. Nah, urang ge kudu teu sholat gitu. Nah, ini, Bu. Sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus ke sana. Orang kudu sabar menghadapi itu semua. Dan kita harus yakin ya, Bu. Jangan-jangan kenapa mereka rezekinya lebih banyak? Itu ujian dari Allah. Ujian. Dan ketika kita dapat rezeki saja, jangan lantas kita berbangga hati. Ya. Menang rezeki. Itu kita harus yakini bahwa jangan-jangan itu adalah ujian juga buat kita ketika kita mendapatkan sesuatu. Ujian. Ibu naik jabatan. Tina larang nyohan jadi
istri seseorang, itu kan naik jabatan Bu. Bener ente? Ngasana lelengohan, jomblo lah istilahnya. Menyendiri, sekarang menjadi mendua. Berduaan, lain mendua, berduaan. Itu kan naik jabatan Bu. Naik tahta Ibu, jadi permaisuri. Nah, itu harus kita syukuri Bu. Jangan merasa itu jadi beban buat kita. Kamu dia anggapnya jadi musibah ya. Beda nah orang menjodohna hayang makan kasep mun aya mah juga sate artis Korea teh Korea Sarul tenan naon jeung sarulkan lah orang India hayang nama jeung eta yang geus Indonesia we lah nu deukeut saha kira-kira nu kasep Bu. Hayang nama jeung eta tapi kunaon meunangna teh jeung nu ieu. Nah, inilah ya. Mau baik, mau buruk tetap kita syukuri. Ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya pada saat kita mendapatkan nikmat yang besar saja. Sekalipun kita sedang sakit, harus kita syukuri dengan penyakit kita itu. Kenapa? Kita yakin Bu ya bahwa ketika kita sakit itu penggugur dosa. Jika ibu ngaruruan daki, muruluk, kita anggapnya daki itu dosa, ruruan ku orang. Nyeri itu hari ngaruru Bu, nyeri tak eta, beri. Lamun orang kergering, sarwajeng eta penggugur dosa. Tak jika orang ngaruruan daki, itu apa daki? Eta lah pokoknya nama. Di ruruan atau ku parut Bu. Kecidaknya. Nah Bu ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang hadis arba'in ke-23. Satu tentang at-tuhur yaitu bersuci, kedua tentang bacaan tasbih dan hamdalah, ketiga sholat, keempat sedekah. Ya, sakitu lah kanggo sonton ieu mah. Mudah-mudahan nanti insyaallah kedepannya kita bertemu lagi dan kita bisa melanjutkan ya kajian kita. Mangga langsung doa. Alhamdulillah. Ari langsung doa berarti tereh beres, Pan. Alhamdulillah. Yuk, mangga urang sami-sami ngadoa Bu ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon-naon anu parantos dipelajari ku urang dina sonten ieu sing aya manfaatna. Dan tugas kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohonkan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabbi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pengajian kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.